Universitas Siber Asia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hmm. warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 6 pada mata kuliah Grafik Komputer IT 602. Nah, di sini kami akan mempresentasikan tugas proyek yaitu membuat Paindro X. Nah, kami di sini beranggotakan 3 orang. Nah, yang pertama yaitu Bang Andra Afrinoza, kemudian Mbak Anissa Sekar Banawati, nah kemudian saya sendiri Frankie Anggriawan. Untuk selanjutnya untuk pembahasan pertama, nah ini akan dipaparkan oleh Bang Andra Afrinoza. Kepada Bang Andra dipersilahkan. Terima kasih, Bang Franky. Eh, izin saya memaparkan tentang proyek yang kita buat ini. Yang pertama ada overview, ada tentang GDI dan GDI Plus, kemudian ada fungsi dan cara kerja, Paindro X, kode dan demo project, kemudian kesimpulan. Tentang GDI dan GDI Plus. GDI atau yang kita kenal Graphic Device Interface atau API bawaan Windows yang memungkinkan aplikasi berkomunikasi langsung dengan perangkat grafis, baik layar maupun printer untuk menggambar teks, garis, dan bentuk dasar. GDI Plus juga menyediakan grafik vektor 2 dimensi, pencitraan, dan tipografi yang meningkatkan GDI dengan menambahkan beberapa fitur baru dan mengoptimalkan fitur yang sudah tersedia sebelumnya. GDI Plus adalah peningkatan dalam .NET Framework, menghadirkan dukungan grafik 2 dimensi yang lebih kaya, seperti gradient, rotasi, dan transparansi yang dirancang dengan pendekatan berorientasi objek, sehingga pengelolaan elemen grafis seperti brush, pen, dan font menjadi lebih mudah dan fleksibel. Fungsi dan cara kerja. Secara fungsional, GDI Plus menyediakan metode untuk menggambar berbagai elemen grafis, dari garis dan kurva hingga bentuk kompleks seperti elips dan rectangle, serta teks dan gambar bitmap. Di balik layar, aplikasi pertama-tama meminta objek grafik dari device konteks. Kemudian GDI Plus membangun jalur rendering atau rendering path di memori dan merester hasilnya ke layar atau media cetak. Mekanisme double buffering juga didukung untuk mengurangi flicker, sehingga gambar yang dihasilkan tampil mulus bahkan saat menggambar secara real time. Paindro X. Paindro X ini dirancang sebagai kanvas kosong di mana pengguna dapat langsung menuangkan kreativitasnya. Fitur utama mencakup pemilihan ukuran brush melalui slider atau drop-down, serta pengaturan warna brush menggunakan color picker. Setiap goresan dicatat sebagai stroke dan jika diaktifkan, fungsi undo dan redo sederhana memungkinkan pengguna mengelola riwayat gambar mereka dengan mudah. Dengan antarmuka yang minimalis, pengguna fokus pada menggambar tanpa distraksi. Untuk kode dan demo project mungkin nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Kembali ke Bang Franky. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Andra yang sudah memaparkan tentang GDI Plus dan project Paindro X-nya. Nah, kemudian untuk kode dan demo project, untuk bagian kodenya sendiri akan dipaparkan oleh Mbak Anissa Sekar. Kepada Mbak Anissa dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Kak Franky atas kesempatannya. Di sini izinkan saya untuk memaparkan kode di mana kode ini merupakan isi dari Pendraw X itu bisa dibuat. Nah, untuk yang pertama, ini ada library yang kita gunakan, itu terdiri dari sistem, kemudian collection generiknya, kemudian ada sistem drawing 2 dimensinya, kemudian ada sistem drawing imagingnya, kemudian I/O dan juga sistem Windows Form-nya. Nah, untuk yang pertama, namespace yang kita buat yakni Pendraw X Pro, di mana berisi public partial class form 1. Nah, form 1 ini berisi kode yang nantinya akan dijalankan di form 1 untuk hasil akhir nantinya. Nah, untuk kemudian ada variabel untuk menggambar di mana berisi bitmap, drawing bitmap,
kemudian ada graphics, kemudian ada bool is drawing ini false, yang berarti kosong, belum kita pilih apapun. Kemudian ada pointless point, kemudian untuk color-nya ini kita pilih color black, kemudian untuk in current pen size-nya ini size 3, dan untuk bool is eraser mode-nya ini false. Nah, untuk yang selanjutnya, ini ada variabel untuk bentuk. Nah, di mana untuk variabel bentuk ini kita memiliki private bool drawing shape, sama false juga karena kita belum pilih apapun. Kemudian ada point start point-nya untuk titiknya. Kemudian ada enumerasi dari shape type-nya. Di sini ada non, kemudian rectangle, ellipse, line, triangle, star, heart, sama row. Nah, untuk shape type-nya di sini current shape-nya ini non. Kemudian untuk variabel fitur barunya di sini ada untuk fill-nya itu masih false. Kemudian untuk list bitmap undo-nya itu kita buat list baru. Begitupun untuk yang redo-nya. Kemudian untuk maksimal undo steps-nya itu ada 20. Kemudian ada is text mode-nya itu false. Ada current text. Kemudian untuk font current font-nya ini kita buat font Arial dengan size 12. Kemudian untuk variabel efeknya di sini ada bool is spray mode. Kemudian ada random, new random. Kemudian untuk public form satunya di sini menginisialisasi apa yang akan kita gunakan nanti seperti komponen, kemudian untuk area menggambarnya, dan juga untuk setup event handlers-nya. Kemudian di private void initialis drawing areanya di sini berisi tentang ukuran dari area menggambar yang akan kita buat menggambar nantinya. Contohnya seperti width-nya berapa, kemudian untuk height-nya berapa, kemudian di sini ada if graphics 0 untuk graphic dispose-nya, sama untuk bitmap-nya. Nah, di sini juga ada terkait dengan bitmap-nya untuk width dan height-nya berapa, kemudian from image drawing bitmap-nya itu apa, dan untuk smoothing mode dan ada anti aliasingnya. Kemudian untuk color-nya ini, untuk color yang digunakan yakni white, dan untuk picture box satu image-nya ini drawing bitmap. Nah, ini untuk save to unstuck-nya. Kemudian ada private void setup event handlers-nya. Di sini untuk setup keyboard shortcut-nya. Untuk kodenya ini. Kemudian untuk private void form 1 keydown-nya itu ada if e control-nya, di mana switch-nya ini ada untuk case KZ, undo, kemudian KY itu untuk redo, kemudian untuk KS ini untuk save image, kemudian ada KO untuk open image, dan untuk KN ini untuk new canvas. Kemudian untuk private void di save to unstuck-nya, di sini ada if untuk drawing bitmap-nya ini sama dengan 0, untuk bitmap copy-nya ini sama dengan nanti new bitmap lagi, dan untuk unstuck-nya ini copy. Kemudian untuk if unstuck-nya ini untuk count-nya ini max unstep. Tadi max unstep-nya 20. Kemudian di sini ada redo stack dot clear, di mana untuk clear ini redo stack-nya untuk action yang akan dilakukan nanti. Nah, kemudian ada update undo redo buttons. Kemudian untuk private void undo-nya, untuk kodenya seperti di layar ini. Kemudian untuk private redo-nya pun sama. Ini untuk kodenya, di mana masih menggunakan anti aliasing dan juga smoothing mode di drawing bitmap-nya. Nah, kemudian untuk update undo redo buttons-nya ini enable, kita aktifkan. Kemudian untuk yang mouse down-nya, if untuk mouse button left-nya ini, kemudian untuk
is text mode-nya ada ini, kemudian untuk is drawing-nya ini true, di else if-nya, last point-nya sesuai posisi yang tertera, dan untuk drawing shape-nya ini true juga. Nah, untuk picture box 1 move-nya seperti ini, di mana untuk ini jika dari spray mode-nya ini sesuai posisinya, maka nanti untuk pen yang digunakan itu baik pen size-nya atau pen warnanya ini menggunakan pengaturan seperti ini. Pen start cap-nya apa, kemudian end cap-nya apa, dan untuk graphics draw line-nya ini menggunakan pen, terus last point-nya apa, dan lokasinya di mana, seperti itu. Kemudian akan divalidasi, kemudian untuk selanjutnya ada picture box 1_mouse up. Di sini untuk kodenya. Kemudian untuk selanjutnya ada private void draw spray, di mana untuk draw spray di sini ada ukuran untuk current pen size-nya itu berapa. Terus untuk spray radiusnya itu apa, dan untuk posisinya misalnya integer posisi untuk koordinat X-nya ditambah dengan random next-nya itu min spray radius sama spray radiusnya berapa. Nah, untuk Y-nya pun sama. Kemudian untuk diakumulasinya di X min posisinya, kemudian dikali dengan X min posisinya ditambah dengan Y min lokasi Y dan Y min lokasi Y. Hasilnya adalah spray radius yang ditentukan. Kemudian untuk private void draw shape-nya di sini digunakan untuk start draw shape-nya itu di mana, dan terakhir atau end shape-nya itu di mana. Terus setelah itu untuk switch case dari shape type ini, yang pertama ada if is fill mode-nya yang menggunakan use solid brush, di mana untuk isi dari rectangle-nya nanti brush mengikuti dengan X, Y, dan width serta height-nya. Kemudian untuk rectangle-nya pun sama, kalau rectangle-nya menggunakan pen. Kemudian untuk shape type ellipse-nya, untuk fill-nya menggunakan brush, dan untuk draw-nya menggunakan pen. Di sini dibedakan dari fill dan draw-nya untuk tools yang digunakan. Kemudian untuk shape type line-nya, di sini ada draw line-nya menggunakan pen, dan start-nya itu berapa, dan koordinat N-nya itu berapa. Kemudian untuk triangle-nya, di sini menggunakan poin start X-nya itu berapa, kemudian untuk poin akhirnya itu atau Y itu berapa. Nah, nanti di antara poin X dan poin X itu ditambahkan, kemudian dibagi 2, koma titik koordinat dari Y. Maka jadilah nanti bentuk triangle yang dibutuhkan, seperti itu. Kemudian untuk brush-nya di polygon fill polygonnya ini menggunakan brush, kemudian triangle points, dan untuk draw polygonnya ini menggunakan pen triangle points. Untuk di sini juga ada untuk membuat shape type yang star, kemudian yang heart, dan juga raw. Kemudian untuk draw star-nya di sini proses untuk menggambar bintang, di mana terdiri dari titik X, kemudian titik Y, radiusnya berapa, kemudian untuk poin start-nya itu yang dibutuhkan berapa, dan ini untuk perhitungannya. Radius X dibagi radius Y, atau misalkan center X ditambah integer R kali mat cos angle, seperti itu, agar nantinya bentuk bintangnya itu sesuai dan proporsional, seperti itu. Untuk selanjutnya ini untuk fill-nya dan draw-nya. Kemudian untuk menggambar heart atau hati juga sama, ada kodenya ini.
disesuaikan dengan titik X, titik Y, panjang dan lebar. Kemudian untuk isi untuk fill-nya dan draw-nya pun sama. Kemudian row-nya pun sama, memiliki titik yang harus disesuaikan dan juga radius yang disesuaikan. Kemudian ada private show text input dialog di mana di sini kita bisa memasukkan teks di button yang sudah kita buat tadi, atau nantinya ada info yang bakal di-show di teks dialog seperti itu. Kemudian untuk draw teksnya di sini menggunakan brush. Kemudian untuk event handlers-nya ada tombol-tombolnya, ada shape, eraser, spray text, kemudian ada update tool buttons-nya juga, nanti ada button eraser, button spray, button text, button color, button fill, button undo, button redo, button clear, save, open, new click, kemudian save image, formatnya nanti JPG, BMP. Kemudian nanti ada untuk open image-nya, ukurannya, kemudian nanti ada untuk new canvas-nya, kalau misalnya kita membutuhkan kanvas baru. Kemudian nanti ada update tool buttons-nya dan event handlers untuk ukuran pena, set pen size-nya itu ukurannya apa, size-nya berapa. Terus udah gitu, untuk event handlers bentuk seperti eraser, spray, text, itu kita false-kan dulu. Kemudian untuk resize. Resize-nya di sini nanti akan diinisialisasi di area menggambar. Jadi untuk button yang bisa kita gunakan isinya di sini ya. Rectangle, ellipse, line, triangle, star, heart, arrow. Ini untuk button untuk shape. Dari kode mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Kak Frankie. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Sekar yang sudah memaparkan kodenya secara detail sehingga program PineDrawX ini berhasil kami buat. Nah, kemudian untuk selanjutnya di sini saya akan mendemokan proyek yang berhasil kami buat dari kode yang sudah dijelaskan. Nah, ini adalah tampilan dari project yang sudah kami buat, yaitu project PineDrawX Pro. Nah, di sini di bagian kiri, nah di sini ada menu yang nantinya kita melakukan operasi di bagian kanvasnya. Nah, di sini adalah bagian kanvasnya. Nah, ini masih blank. Nah, di sini yang pertama ada menu kanvas baru. Nah, kini kita bisa membuat kanvas baru. Nah, ini karena tadi juga masih kosong, kanvas baru juga sama masih kosong. Nah, di sini ada menu pensil. Nah, di sini kita bisa mencoret-coret di bagian kanvasnya ini. Nah, ini karena kenapa ini masih belum bisa? Nah, karena di sini kita belum memilih warnanya. Nah, kemudian kita pilih warna sesuai yang kita inginkan. Nah, sini warna biru. Nah, baru coretan kita akan muncul di kanvasnya. Nah, kemudian hasil coretan yang sudah kita buat atau yang sudah kita lakukan, nah gini kita bisa simpan. Nah, ini kita simpan, kita kasih nama sebagian kita, misal coretan. Nah, ini sudah berhasil kita simpan. Nah, nah kemudian ini juga ada menu untuk menghapus. Nah, di sini kita bisa hapus bagian tertentu dari coretan kita. Nah, gini kita juga bisa melakukan dengan ingin cepat. Nah, ini misalnya kita memilih brush yang paling gede, yaitu 20 pixel. Nah, cepat. Atau kita juga bisa dengan melakukannya dengan ini menu clear. Ini membersihkan kanvas secara keseluruhan. Nah, 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 karena hasil kerjaan kita tadi sudah berhasil kita simpan. Nah, di sini kita juga bisa membuka hasil yang sudah kita simpan sebelumnya.
Nah, ini. Nah, selain itu, kita juga, nah gini kita clear dulu. Nah, kemudian kita juga bisa menggambar bentuk-bentuk tertentu. Nah, di sini sudah disediakan bentuk-bentuk tertentunya. Nah, di sini ada rectangle atau kotak. Nah, maaf, belum memilih warnanya. Nah, di sini ada, misalnya kita pilih warna hijau, kita pilih rectangle. Nah, ini adalah bentuk rectangle-nya. Di sini juga ada lingkaran, ada garis. Nah, dan ada bentuk-bentuk yang lainnya seperti segitiga atau ada bintang, atau di sini juga ada heart. Kemudian ada juga bentuk panahnya. Nah, seperti sebelumnya, kita juga bisa hapus di bagian tertentu saja yang kita inginkan. Nah, ini. Nah, kita juga bisa melakukan undo. Nah, kemudian bisa juga redo. Nah, selanjutnya di sini juga ada menu fill. Nah, ini akan mengisi warna pada shape yang sudah kita buat. Di sini saya pilih warnanya, di sini misal kuning. Nah, kita pilih warna ini untuk bulatan. Nah, di sini langsung ke fill warnanya dengan warna yang kita pilih. Bisa kita buat segitiga. Nah, misalnya menggunakan warna yang lain. Nah, ini adalah masih menggunakan pensil karena kita belum memilih shape-nya. Nah, yang sudah ke fill dengan warna yang kita inginkan. Nah, kemudian ada juga menu spray. Nah, ini akan menggambar menggunakan spray. Nah, seperti ini. Kita juga bisa mengecilkan ukuran brushnya. Di sini misal 3 pixel. Nah, ini lebih kecil. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada juga menu teks. Nah, ini berfungsi untuk menginput teks sesuai yang kita inginkan. Misalnya di sini kelompok 6. Nah, hasil teksnya akan muncul di area kerja kita. Nah, ini untuk ukurannya kita bisa sesuaikan juga. Nah, untuk misalnya kita ingin membersihkan seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan, dan di sini kita juga tinggal clear canvas. Nah, kemudian bagian kanvasnya akan bersih tanpa ada coretan. Nah, mungkin demikian demo project yang dapat kami sampaikan. Kemudian untuk bagian kesimpulan dapat akan disampaikan oleh Bang Andra. Baik, terima kasih Bang Prengki. Kesimpulan dari proyek ini, PaintDraw X berhasil dikembangkan dengan menggunakan GDI Plus dan Visual Studio. Aplikasi ini berfungsi sebagaimana mestinya dan membuktikan bahwa GDI Plus dapat digunakan untuk menggambar objek secara real-time. Penggunaan Event Paint dan mouse berjalan efektif dalam menghasilkan gambar bebas. Terima kasih, Bapak dosen. Eh, saya kembalikan ke Bang Prengki. Terima kasih kepada Bang Andra dan juga Mbak Sekar yang sudah mempresentasikan pada untuk membuat proyek Pendroid ini. Nah, demikianlah yang dapat kami sampaikan dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.